Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya, sehat semua hari ini? Ya, walaupun kita masuk ke mata pelajaran habis zuhur ya, gue udah ngantuk. Tapi sebelum belajar, boleh kita berdoa dulu, dipimpin oleh KM-nya. Siapa? Boleh pimpin doa dulu. Oke, sebelum masuk ke materi inti ya terkait pembelajaran kita hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Chandra hadir? Hadir, Pak. Rizky hadir? Hadir, Pak. Fikri hadir? Jaki? Hadir, oke ya. Baik anak-anak, tadi kita masuk ke mata pelajaran atau materi komponen utama dalam desain grafis. Ini tuh kelas 10 DKV, betul ya? Betul. Oke, karena kita mulai pembelajaran ini di siang hari dan godaannya ngantuk gitu ya, kita tes semangat dulu, oke? Kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabnya pagi gitu ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, walaupun hari sudah siang tapi semangat harus tetap pagi. Baik anak-anak, mudah-mudahan anak-anak juga masih tetap semangat dalam memulai pembelajaran hari ini, karena walaupun kita berlelahan, mudah-mudahan ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang kita tanam untuk masa depan yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Oke, Bapak di sini akan menjelaskan tentang komponen utama dalam desain grafis. Nah, desain grafis itu ada apa aja sih si komponen utamanya? Nah, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Nah, desain kita harus mulai dengan desain grafis. Apa sih desain grafis itu? Desain grafis merupakan elemen penting dalam komunikasi visual yang menggabungkan berbagai komponen dasar untuk menciptakan tampilan yang menarik dan efektif. Nah, karena kita merupakan jurusan komunikasi visual, yang artinya kita akan menyampaikan sesuatu menyampaikan sesuatu secara visual, dan artinya visual itu harus menarik. Jadi si desain grafis ini adalah alat untuk mencapai komunikasi visual yang menarik dan efektif. Seperti itu anak-anak, paham ya? Kita lanjut, ada apa aja sih 3 komponen utama dalam desain grafis? Ada yang mau jawab dulu gak? Sini udah ada sih. Apa aja? Yang pertama di sini ada warna. Yang kedua tipografi, dan yang ketiga ada layout. Lanjut. Kita masuk ke komponen utama, yaitu yang pertama adalah warna. Kenapa sih warna ini menjadi penting di komponen desain grafis? Karena warna ini merupakan kesan pertama atau yang mewakilkan emosi yang ingin kita sampaikan, misalkan kebahagiaan, kesedihan, ataupun emosi-emosi yang lainnya. Ini ya, dari yang pertama, warna sangat penting dalam desain, menciptakan emosi dan kesan visual yang kuat. Kemudian juga di sini poin kedua ada kombinasi warna yang tepat meningkatkan daya tarik. Jadi warna juga menjadi daya tarik ketika orang-orang melihat, biasanya warnanya cerah sesuai dengan isi yang disampaikan. Terus juga di sini ada contoh untuk mewakilkan emosi, yaitu yang pertama ada biru untuk menyampaikan kesan tenang dan profesional. Kemudian juga merah untuk melambangkan energi dan juga semangat gitu, dan juga keberanian. Kemudian masuk ke selanjutnya ada teori warna, yaitu pertama ada primer, sekunder, dan komplementer. Warna primer itu ada apa aja sih? Warna primer itu warna-warna dasar, yaitu warna merah, warna kuning, warna biru, yang merupakan warna dasar untuk menciptakan warna sekunder dan juga warna komplementer. Begitu ya. Lanjut ke tipografi. Ini merupakan komponen kedua dalam desain grafis. Apa sih tipografi itu? Tipografi adalah merupakan seni memilih dan mengatur huruf.
Kenapa menjadi penting? Karena ketika pembawaannya mau kasual ya tentu disesuaikan fontnya. Ketika pembawaannya mau formal, fontnya juga disesuaikan pakai yang mana. Nah ini ada 3 jenis font yang mungkin mewakili beberapa kesan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama ada serif, Times New Roman. Contohnya ini untuk memberikan kesan yang formal, klasik, dan juga elegan gitu ya. Kemudian ada sans serif. Sans serif ini merupakan tipe-tipe yang modern dan minimalis. Contohnya kayak banyak yang dipakai itu oleh desainer itu ya Poppins ya dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada script brush. Ini tuh lebih ke penyampaiannya lebih ke elegan dan indah dan juga artistik. Ya. Oke, di sini kita ada identifikasi. Ada beberapa brand terkenal atau juga beberapa contoh logo di sini. Anak-anak boleh tolong identifikasi ini tuh masuk ke jenis font yang mana. Begitu ya. Oke, yang pertama di sini ada Gucci. Nah, si Gucci ini masuk ke font mana sih? Boleh? Kalau Gucci itu serif ya? Serif, ya betul. Kenapa Gucci ini serif? Karena dia merupakan brand yang pembawaannya tuh elegan, klasik dan juga formal gitu ya. Nah, yang kedua nih, boleh tolong siapa yang mau menjawab? Lagi. Boleh Pak. Itu brush bukan? Brush, iya betul. Kelihatannya brush karena dia menyampaikan kesan yang artistik gitu ya di logo ini. Kemudian yang ketiga nih ada brand Adidas. Kira-kira tipografinya masuk ke mana sih? Tadi dia udah serif, brush, pasti yang terakhir Apa? sans serif ya? Sans serif. Oke, betul ya. Kenapa Adidas masukkan ke sans serif? Karena brand ini tuh lebih ke penyampaian brandnya lebih ke kasual dan juga minimalis dan juga modern gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, komponen terakhir dalam desain grafis itu adalah tata letak atau layout. Jadi dalam mendesain untuk kita menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan atau komunikasi visual tadi, harus yang kita perhatikan yang pertama adalah layoutnya. Kita mau menyampaikan apa kan gak mungkin misalkan tentang jangan buang sampah sembarangan, tapi yang layoutnya tuh asal-asalan, misalkan gambar visual sampahnya di mana, teksnya di mana, terus juga keterangan gambarnya itu di mana-nya. Jadi perlulah ada tata letak ini untuk mengatur keseimbangan. Yang kedua juga kontras. Elemen mana sih yang mau kita highlight di poster misalkan yang mau kita bikin. Misalkan tadi tentang jangan buang sampah sembarangan, artinya yang kita mau sampaikan ke audiens atau yang melihat poster kita nanti itu pasti tentang visualnya ialah jangan buang sampah sembarangan. Contohnya ada orang elemen yang orang yang sedang buang sampah sembarangan, itu mungkin akan di highlight tuh gambarnya atau misalkan ikonnya gitu ya, elemen-elemennya. Kemudian juga yang terakhir adalah keselarasan, menyusun elemen secara rapi agar terlihat lebih profesional dan mudah dibaca. Jadi si audiens tuh gak bingung bacanya, misalkan tiba-tiba naruh gambarnya di tengah, terus si teksnya kecil di mana gitu. Jadi gak apa yang mau kita sampaikan gak tersampaikan ke audiensnya. Gitu. Ini udah. Terakhir, kita akan main analisis lagi nih. Di sini ada contoh poster. Ada 2 contoh poster di sini. Anak-anak boleh identifikasi kira-kira poster yang pertama ini udah cukup gak sih untuk menyampaikan suatu hal yang penting, untuk menyampaikan sebuah komunikasi visual. Apakah ini sudah sesuai gak sih warnanya, tipografinya, terus juga si layoutnya. Boleh ada yang mau mencoba? Yang kiri. Yang ini ya. Gimana? Yang kiri warnanya terlalu gelap untuk menyampaikan suatu hal yang kayak ibu hamil
nggak nunjukin gitu warnanya terlalu gelap kayak warna ungu. Kan terkenalnya kayak Gaussian terus sama warna-warna Collivium tuh kayak psikopat kayak gitu. Deep ya, lebih Iya. dalam ya. Oke, betul yang Jaki sampaikan. Jadi karena ini tuh udah kita highlight tulisannya sehat cerdas, artinya mungkin warna-warnanya bisa lebih ceria gitu ya. Oke, yang lain ada yang lagi? Ada yang mau lagi menyampaikan apa sih kekurangannya? Boleh. Warnanya terlalu banyak ya, betul. Jadi mungkin bingung ya. Ini tuh bacanya gitu mau dari mana ke mana, terus juga poin-poinnya mungkin agak kurang dapat ketika warnanya lebih banyak. Gitu. Ada lagi yang mau ini? Boleh? Yang itu layout itu kayak berantakan gitu, kayak tidak terstruktur gitu. Iya, tidak struktur bisa, pintar. Jadi tidak struktur tidak sesuai ya apa yang mau dibaca tuh kayak dari mana ke mana gitu ya. Poin-poinnya mungkin juga kurang tersampaikan dengan baik ketika layoutnya. Terus juga mungkin di sini di headernya terlalu besar ya si judul besarnya ini. Walaupun judul besar tapi juga jangan terlalu besar ya. Agar apa? Ketika dilihat juga lebih enak gitu di mata. Terus untuk yang poster kedua ini gimana kira-kira? Mungkin ini tuh lebih nunjukin buat warna-warna tapi warna putih itu jadi nggak ke highlight pak. Jadi yang lebih ke highlight itu yang bawah tuh warna itu. Yang ini ya, Iya. sampah yang dibuang sembarangan. Oke, betul. Jadi judul besarnya malah nggak ke highlight ya. Iya. Jadi tertutupi gitu. Betul. Yang disampaikan oleh Jaki. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Terus warna sama ilustrasinya terlalu apa ya, terlalu dekat warnanya, jadi ilustrasinya kayak gitu pak. Warnanya ya, berarti ya. Warnanya jadi sehingga si ilustrasinya juga kurang apa sih? Kurang ke highlight ya. Oke, baik. Ada lagi? Cukup terwakilkan oleh Jaki? Oke, kita lanjut ke analisis berikutnya. Di sini ada poster mengenal dunia olahraga dan juga mari jaga lingkungan untuk generasi mendatang. Kira-kira ini sudah sesuai belum sih dengan 3 komponen dasar desain grafis? Layoutnya, warnanya, tipografinya. Ada yang mau menyampaikan? Aku mau coba lagi pak. Boleh, Jaki silakan. Yang kiri saya mungkin bandingin sama yang sebelumnya. Yang kiri itu ke highlight ya, pekan olahraga. Jadi si warna backgroundnya itu ke biru, terus si karakter-karakter yang menjelaskannya si yang ke highlight itu mereka yang olahraga, kayak warnanya mereka lebih cerah. Oke, warnanya lebih cerah, pesan yang mau disampaikan itu lebih dapat, terus juga elemennya mewakilkan ya. Iya. Oke, ada lagi? Terus mungkin font judulnya itu highlight olahraganya Hmm. yang lebih besar. Oke, judul besarnya kelihatan ini gitu ya, olahraga. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau untuk poster yang kedua gimana? Dari segi tipografi, terus juga layout, elemen-elemennya gimana? Keseimbangan elemennya. Ada lagi menyampaikan? Sama sih Pak, kayak tadi Pak. Sama ya, Si highlightnya lebih jelas gitu. si judul besarnya kelihatan gitu ya. Ya dari headernya tuh jadi mari jaga lingkungan tuh udah diwakili oleh si ilustrasi mereka yang Oke. jadi poin utama si karakternya itu cuma di situ. Tuh. Warna juga mungkin Ya. mewakilkan ya, hijau gitu. Siap. Ada lagi? Aman? Terwakilkan oleh Jaki ya? Oke. Baik, mungkin sekian untuk materi Bapak pada hari ini. Untuk tugasnya, silakan anak-anak membuat poster yang sesuai dengan 3 komponen utama dalam desain grafis. Nah, nanti minggu depan anak-anak bawa posternya, kemudian juga presentasikan ini kenapa memilih layoutnya seperti ini, tipografinya seperti ini, warnanya seperti ini. Jadi juga harus ada filosofinya dari poster yang anak-anak bikin. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tema sama desainnya juga sama. Untuk temanya kita tentang edukasi di lingkungan sekolah, misalkan mencuci tangan, buang sampah sembarangan, atau yang lain-lainnya yang mencakup lingkungan sekolah aja. Aman ya? Oke.
Ada lagi? Cukup ya? Oke, karena sudah dan materi juga sudah tersampaikan, mudah-mudahan juga anak-anak bisa mengambil intisari dari materi ini dan juga bisa mengamalkannya ya tadi dalam tugas yang Bapak kasih. Oke? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Tadi boleh dipimpin? Oke, baik. Sebelum pembelajaran hari ini selesai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih dari Bapak dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya. Terus juga mohon maaf bila ada salah kata dari Bapak. Mudah-mudahan anak-anak bisa memaafkan. Oke, sekian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.